Jelang Lebaran, Sri Mulyani memburu hutang anak cendera Bakri Hashim dan kawan-kawan. Nah kan, makin top aja nih. Kami berharap agar semua obligor dan debitur yang akan ditagih itu lebih, karena itu uang negara. Kalau tidak bisa kerjasama biasa, malah lebih bagus lagi kalau proaktif datang sendiri. Saya akan menyelesaikan dengan cara ini barangnya, ini uangnya, dan sebagainya. Proaktif saja, tidak ada yang bisa bersembunyi, karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling buka. Mari kooperatif saja. Kami akan bekerja ini untuk negara dan Anda harus bekerja juga untuk negara. Kemudian kita juga akan terus menghubungi mereka tersebut, makanya tadi ada pelacakan dan ada juga dari sisi penagihan dan litigasi. Di sini peranan dari Bareskrim, BIN, dan Kejaksaan menjadi sangat penting. Dan kami akan mengeksekusi melalui PUPN. Kasus ini populer dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kenapa berbahaya? Karena mereka yang dulu dipinjam di pemerintah itu ada yang sudah kaya raya, bahkan ada yang punya partai segala. Ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa hutang dengan jumlah total 110 triliun rupiah. Ya, tak ada takut sama sekali dalam kamus Sri Mulyani. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Padahal SBY bisa pura-pura pingsan kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri. Tapi di tangan Sri Mulyani malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan lumpur Lapindo? Masih ingatkah Anda persetujuan Sri Mulyani dengan Bambang Triatmojo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu hutang-hutang mereka bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau Lebaran pun masih saja dikejar untuk bayar utang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan 2 kali gaji karena ada THR yang harus dibayar ya. Mau sedang susah atau bahagia tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin ini juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dari dulu kala karena sikap keras kepala Sri Kandi satu ini. Dan seperti yang diberitakan oleh CNBC Indonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana BLBI, piutang oleh Bambang Triatmojo, hingga utang Lapindo Brantas Inc. dan PT Mindarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan Ronald Silaban, yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI, mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI sampai ke luar negeri. Beliau menjelaskan ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Belait ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagihan, di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun rupiah, properti bernilai lebih dari 8 triliun, mata uang asing hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama, dan seperti diberitakan oleh BBC.com, ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah Bank Sentral Asia atau BCA milik Antoni Salim yang juga punya Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, Bank Surya milik Sudwi Katmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hadianti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hashim Joyo Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Rizjat Salim Internasional milik Ibrahim Rizjat, dan total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun rupiah. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia.
Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar oleh pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang kepada negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games ke-19 di tahun 1997 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Triatmojo yang tak lain adalah mantan Presiden Soeharto yang kala itu menjabat presiden menggelontorkan uang 35 miliar rupiah untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden atau Banpres. Nilai hutang yang harus dibayar menurut data Kementerian Keuangan adalah sebesar 50 miliar rupiah. Terakhir adalah hutang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui, pada Maret 2007, perusahaan konglomerasi Bakri ini memperoleh pinjaman sebesar 781,68 miliar rupiah. Namun hutang yang ditarik dari pemerintah atau dana talangan sebesar 773,8 miliar rupiah. Perjanjian pinjaman tersebut punya tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%, sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kala perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019 lalu. Tapi nyatanya, semenjak uang negara dicairkan lewat perjanjian PRJ 16-MK.01-2015 mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar rupiah dari total hutangnya 773,8 miliar. Ya, semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar hutang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas. Wow, bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk lunasi hutang mereka. Selagi Sri Mulyani masih menjadi Menteri Keuangan, selagi Jokowi masih menjadi Presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau perlu, miskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi untuk menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita terus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti di pemerintahan yang lebih baik, minimal sebaik yang dilakukannya. Tapi memang tak sampai di situ. Ini sebenarnya tak lepas dari Jokowi yang jujur, bersih, dan transparan. Dia adalah orang yang berani melawan koruptor dan mafia dengan jalur yang tepat, tidak asal hantam dan komat kamit seperti Gundruwo yang kesurupan arwah Sontoloyo. Jokowi adalah musuh besar para koruptor curang dan tukang bohong, apalagi penista kubur yang korupsi. Perjanjian antar negara dalam membuka data rekening WNI yang menyimpan uang di luar negeri sudah berjalan. Swiss sudah membongkar. Singapura menyusul. Badai akan terus semakin kencang menghantam Jokowi. Rapatkan barisan, mari